Assalamualaikum, hari ini saya akan membuat ogura. Resep ini saya ambil dari resepnya Tintin Rainer. Oke, untuk bahan-bahannya adalah saya pakai 6 butir telur. Nanti kita pisahkan 5 kuning telur dan 5 putih telur, kemudian yang satu ini kita pakai utuh. Lalu 40 ml minyak goreng, saya pakai minyak goreng Sanko. Kemudian 80 ml santan. Nah, karena ini tiap kemasannya 65 ml, jadi saya beli 2 bungkus. Kemudian 1 sendok teh pasta pandan. Di sini saya pakai pasta pandan merek Tofiko. Kemudian 85 gram tepung kunci. Nah, untuk adonan putih telurnya nanti campurannya adalah gula pasir 85 gram, 1 sendok teh air jeruk nipis, dan 1/4 sendok teh garam. Untuk alat-alatnya, ini saya pakai loyang ukuran 22 x 11. Untuk satu resepnya tadi itu jadi 2 buah loyang ini. Kemudian mangkuk stainless atau bowl stainless. Ini saya pakai stainless untuk memixer putih telurnya. Kemudian bowl atau baskom untuk mencampur bahan kuning telurnya dan pakai whisker. Lalu di sini pakai aluminium foil ini untuk membungkus belakangnya loyang ini, karena kan nanti pakai metode au bain marie. Nah, au bain marie itu nanti ada airnya gitu. Kalau kita pakai loyang ini itu nanti airnya bisa merembes ke sini. Jadi nanti kita lapisi pakai aluminium foil ini. Kalau misalnya kalian punya loyang yang tanpa sambungan itu malah enak. Cuma jeleknya dia kan agak kecil ke bawah. Kalau ini kan dia rata, atas dan bawah kan sama. Kemudian pakai kertas roti. Sini saya pakai kertas roti untuk lapisannya. Saya pernah mencoba pakai cuma diolesin margarin dan tepung, atau pakai Carlo, itu hasilnya dia itu kerompel di pojokan sini. Jadi hasilnya jelek. Jadi saya mau pakai kertas roti. Kemudian spatula ya untuk mengaduk nanti. Oke, pertama kita akan menggunting kertas roti. Untuk kertas roti ini kita bagi 2 seperti ini, biar tidak terbuang banyak ya. Jadi kita bagi 2, kemudian kita bagi 2 lagi, kita tekuk lagi. Biar tidak terbuang banyak. Digunting jadi 4 tadi, saya pakai 2. Sekarang kita taruh di atasnya seperti ini. Kita gunting, sesuaikan. Mungkin nanti tidak presisi, cuma setidaknya masuknya lebih mudah.
tipis-tipis saja biar dia nempel. Dan kita masukkan. Atas-atasnya saja, nanti biar dia nempel aja. Yang masih terbuka ini bisa kita beri sedikit biar nempel. Gunanya nanti kalau dimasukkan adonannya tidak melebar ke samping. Udah. Sekarang kita lanjut ke aluminium foil. Aluminium foil ini juga langsung kita bagi dua. Nah, kita ukur tingginya seberapa. Oke, kita kira-kira. Oke, ini ya tingginya, nggak usah terlalu sampai ke sini. Kita gunting. Kita bagi dua. Hati-hati jangan sampai sobek, karena kalau sobek nanti airnya bisa masuk. Kan sobek. Wah, sobek. Nah, gini aja guntingnya biar nggak sobek. Dan kita tangkupkan di loyang. Rapikan, karena nanti adonannya itu bakalan luber ke atas, mengembang ke atas. Nah, seperti ini ya. Kalau kayak gini nanti tidak bocor, airnya nggak sampai masuk.
karena kalau masuk nanti bawahnya bisa berair. Ada sedikit. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ngadon. Karena kini kita pakai teknik Aubain-Merry yang ada air panasnya di bawah, jadi sambil kita ngadon, jadi sambil kita mixer adonannya, nanti kita masak air juga. Ini saya panaskan sampai mendidih. Jadi nanti kalau misalnya mixer kita sudah selesai, airnya juga sudah panas, jadi tinggal kita masukkan ke oven. Pertama kita akan memisahkan putih telur dan kuning telur. Hati-hati jangan sampai ada kuning telur yang pecah. Jangan sampai kuning telur ada yang pecah dan masuk ke putih telur. Ya, 5 putih telur dan 5 kuning telur, dan yang satu utuh kita masukkan ke sini. Oke, ini kita sisihkan. Kita fokus ke sini dulu. 5 kuning telur dan 1 butir telur utuh. Kemudian kita masukkan santan. Kita pakai timbangan. 80 gram. Pelan-pelan, takutnya kebablasan. 80 gram santan. Oke, sudah. Kemudian kita whisk. Lanjut kita masukkan pewarna Tapiko sebanyak 1 sendok teh. Aduk lagi hingga merata. Lanjut masukkan minyak goreng. Aduk lagi hingga rata. Dan masukkan tepung. Aduk hingga rata dan halus. Setelah rata dan halus, kita sisihkan. Lanjut kita mixer yang putih telurnya. Sekarang kita akan mixer putih telur. Kita masukkan garam. Kemudian kita mixer sampai berbusa.
Lanjut masukkan jeruk nipis, naikkan ke speed tinggi. Kita masukkan gula, kita bagi 3 kali. Kita mixer sampai soft peak. Ciri-ciri soft peak adalah, nah dia waktu kita angkat seperti ini ya masih ada melengkungnya, nah masih melengkung, dan waktu dibalik gini dia tidak tumpah, waktu dibalik tidak tumpah sama sekali. Nah, seperti ini ya, ini soft peak, nah masih ada melengkungnya. Sekarang kita campur dengan yang adonan kuning telur. Tumpah, sama sekali tumpah. Sekarang adonannya kita campur ke sini. Adonan kuning telur tadi kita bagi 3 kali. Kita pakai whisker dulu. Kita aduk pakai metode aduk balik. Ambil dari bawah, ambil dari tengah, kita putar. Ambil dari bawah, ambil dari tengah, kita putar. Pelan-pelan saja ya. Ini lanjut. Ambil dari tengah, kita balik, ambil dari tengah, kebalik. Kemudian juga ratakan samping-sampingnya. Kita cek apakah sudah merata, apakah minyaknya sudah merata. Ambil dari tengah, kita balik, ambil dari tengah, kita balik.
sambil kita cek apakah sudah merata. Oke, kalau sudah merata kita tuang ke loyang. Sebelum kita tuang ke loyang, karena kan nanti saya timbang biar beratnya sama, kita harus tahu berapa berat kotor dari bowl ini, dari baskom ini ya. Nah, setelah 130 ini saya nolkan aja, jadi saya punya 2 ini, jadi ini saya nolkan. Jadi nanti biar kita tahu berapa berat dari adonannya, nanti kita tinggal bagi 2. Ini untuk pertama aja ya. Kalau untuk selanjutnya kan kita sudah tahu beratnya berapa. Beratnya 620. Jadi kita bagi 2, tiap loyang nanti ketemunya 310. Oke. Kita nolkan, kita tuang 310 gram atau 300 saja, karena nanti kan di baskomnya pasti ada nempel-nempel. 300 gram. Ups, 300. Ini 303 ya, kita samakan 300 gram. Oke, sudah sama. Sekarang kita goyang-goyang biar dia merata. Udah. Sekarang kita oven. Ini kita masukkan oven yang sudah kita kasih air. Ini namanya metode Au Bain Marie. Dikasih air panas setinggi sekitar 1 cm ya. Kita oven pakai suhu yang atas 160 dan suhu bawahnya 165 selama 55 menit. Atasnya sudah mulai coklat, kurang 3 menit lagi kita angkat. Oke, sudah matang, kita akan mengangkat. Ini adalah hasilnya. Ini akan saya biarkan dengan kertas rotinya, saya biarkan dingin. Nanti setelah dingin baru saya lepaskan kertas rotinya.